Terbongkar begini kriteria capres PDIP yang sudah dikantongi Megawati. Ini tata kenegaraan kita loh. Ini tata kenegaraan kita. Ini tata kenegaraan kita, tahu nggak? Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Seperti tadi cuplikan gitu kan, pertarungan di tingkat elit akhirnya di bawah ikut terbawa terpecah di dua bagian. Tapi ketika elitnya bersatu, di bawah itu tidak bersatu sampai hari ini. Itu posisi check and balances. Jadi memang pertarungan itu kemudian ada yang setelah pertarungan itu selesai, mestinya ada yang tetap ada di posisi luar untuk menjadi seperti kami ya periode lalu dengan Demokrat kan, PDI Perjuangan. Saya kira memang itu poinnya, yaitu kepastian bahwa harus ada pemilu supaya ada peluang historis bagi PDIP untuk menunjukkan bahwa ada kader di dalam partainya tuh. Jadi itu yang udah kita prediksi dari awal, bahwa pasti PDIP nggak ingin penundaan pemilu, karena penundaan pemilu artinya membatalkan seluruh perencanaan strategis dan bahkan lebih tinggi lagi perencanaan ideologis dari PDIP itu. PDIP sangat percaya diri bahwa dalam keadaan di mana bangsa memerlukan semacam tuntunan arah, PDIP dari awal punya arah yang lengkap yang kita sebut Soekarnoisme itu. Tadi dasar filosofinya menurut saya memang perubahan sebuah konstitusi ini, Baik. ya. Apalagi dasar konstitusi kita ini kan dibentuk bukan antara penguasa dengan yang dikuasai tadi, tapi oleh masyarakat belum merdeka. Baik. Nah, sehingga kemudian harus ada betul penyerapan aspirasi soal perubahan ini gitu. Tidak hanya di dasar dan yang paling pokok tadi bahwa Pak Jokowi, visi misi Pak Jokowi tidak ada perubahan itu. Makanya benar dia katakan bahwa saya tidak akan melakukan proses Saya itu. mau ke Bang Komar. Terbongkar begini kriteria capres PDIP yang sudah dikantongi Megawati. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membeberkan kriteria sosok yang disiapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Sosok tersebut merupakan pimpinan ideologis, paham sejarah perjuangan bangsa dan punya kemampuan teknokratik. Kalau berkaitan dengan nama, itu yang paling penting adalah bagaimana yang memang dipersiapkan oleh Ibu Mega. Seorang pemimpin yang ideologis, pimpinan yang memahami betul secara perjuangan bangsa, pemimpin yang punya kemampuan teknokratik, pemimpin yang kemudian mampu memikul tanggung jawab. Seperti tadi cuplikan gitu kan, pertarungan di tingkat elit akhirnya di bawah ikut terbawa terpecah di dua bagian. Tapi ketika elitnya bersatu, di bawah itu tidak bersatu sampai hari ini. Itu posisi check and balances. Jadi memang pertarungan itu kemudian ada yang setelah pertarungan itu selesai, mestinya ada yang tetap ada di posisi luar untuk menjadi seperti kami ya periode lalu dengan Demokrat kan. Ini tata kenegaraan kita loh. Ini tata kenegaraan kita. Ini tata kenegaraan kita, tahu nggak? Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Tadi dasar filosofinya menurut saya memang perubahan sebuah konstitusi ini, ya. Apalagi dasar konstitusi kita ini kan dibentuk bukan antara penguasa dengan yang dikuasai tadi, tapi oleh masyarakat belum merdeka. Nah, sehingga kemudian harus ada betul penyerapan aspirasi soal perubahan ini gitu. Tidak hanya di dasar dan yang paling pokok tadi bahwa Pak Jokowi, visi misi Pak Jokowi tidak ada perubahan itu. Makanya benar dia katakan bahwa saya tidak akan melakukan proses Saya mau ke Bang Komar. Saya kira memang itu poinnya, yaitu kepastian bahwa harus ada pemilu supaya ada peluang historis bagi PDIP untuk menunjukkan bahwa ada kader di dalam partainya tuh. Jadi itu yang udah kita prediksi dari awal, bahwa pasti PDIP nggak ingin penundaan pemilu, karena penundaan pemilu artinya membatalkan seluruh perencanaan strategis dan bahkan lebih tinggi lagi perencanaan ideologis dari PDIP itu. PDIP sangat percaya diri bahwa
dalam keadaan di mana bangsa memerlukan semacam tuntunan arah, PDIP dari awal punya arah yang lengkap yang kita sebut Soekarnoisme. Terbongkar begini kriteria capres PDIP yang sudah dikantongi Megawati. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membeberkan kriteria sosok yang disiapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden. Sosok tersebut merupakan pimpinan ideologis, paham sejarah perjuangan bangsa dan punya kemampuan teknokratik. Kalau berkaitan dengan nama, itu yang paling penting adalah bagaimana yang memang dipersiapkan oleh Ibu Mega. Seorang pemimpin yang ideologis, pimpinan yang memahami betul secara perjuangan bangsa, pemimpin yang punya kemampuan teknokratik, pemimpin yang kemudian mampu memikul tanggung jawab. Ini tata kenegaraan kita loh. Ini tata kenegaraan kita. Ini tata kenegaraan kita, tahu nggak? Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Saya kira memang itu poinnya, yaitu kepastian bahwa harus ada pemilu supaya ada peluang historis bagi PDIP untuk menunjukkan bahwa ada kader di dalam partainya tuh. Jadi itu yang udah kita prediksi dari awal, bahwa pasti PDIP nggak ingin penundaan pemilu, karena penundaan pemilu artinya membatalkan seluruh perencanaan strategis dan bahkan lebih tinggi lagi perencanaan ideologis dari PDIP itu. PDIP sangat percaya diri bahwa dalam keadaan di mana bangsa memerlukan semacam tuntunan arah, PDIP dari awal punya arah yang lengkap yang kita sebut Soekarnoisme itu. Tadi dasar filosofinya menurut saya memang perubahan sebuah konstitusi ini, ya. Apalagi dasar konstitusi kita ini kan dibentuk bukan antara penguasa dengan yang dikuasai tadi, tapi oleh masyarakat. Dulu merdeka. Nah, sehingga kemudian harus ada betul penyerapan aspirasi soal perubahan ini gitu loh. Tidak hanya di dasar dan yang paling pokok tadi bahwa Pak Jokowi, visi misi Pak Jokowi tidak ada perubahan itu.